diskusi ini cuman mau membongkar itu supaya Layak tahu kebenaran apa yang difirmankan, bukan apa yang ditambahkan. Itu aja. Kalau Layak nggak setuju dengan ini, Layak tetap mau mengiyakan, oh harus ada kata Kristus, ya terserah Layak. Itu aja. Kalau gitu nyadis itu siapa? Nyadis itu siapa, Bang? Ia sendiri adalah Bapak itu sendiri, gitu. Maka ia sendiri yang melakukan pekerjaan menaklukkan itu. Ia itu anak itu. Ia sendiri sebagai anak, ia adalah si pelaku pekerjaan itu. Itu sekarang. Oke, baik, nggak apa-apa di situ nggak apa-apa. Kalau abang tidak terima katanya di situ adalah Kristus, silakan saja. Kan begitu. Aku juga tidak memaksakan apa yang ku pahami dengan apa yang abang pahami, kan begitu. Nah, ya. Sekarang di dalam teks aslinya memang tertulis di situ nya, gitu ya, nya. Lalu di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia katanya diganti dengan Kristus. Saya kira tidak salah kalau menurut saya. Tetapi betul, menurut saya juga nggak salah. Iya, kalau menurut saya tidak salah. Tetapi begini, Layak harus bisa menerima konsekuensi di kesamaan kita itu, bahwa Kristus adalah Bapa itu sendiri. Coba Layak baca Daniel 9 ayat 25. Ya. Oke, Bang. Sebentar ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Daniel berapa? Sebentar. Bukan Daniel 9, sebentar. Bentar ya. Oke. Daniel 9 ayat 24. Oke, baik. Sekarang aku bacakan Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan ke atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Oke. Sekarang mengurapi yang maha kudus. Ya. Mengurapi di situ teks aslinya apa? Mesia. Kristus. Nah, dalam teks aslinya kata mengurapi di situ adalah Mesia, yang artinya adalah Kristus dalam bahasa Yunaninya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, yang maha kudus di situ siapa? Yang maha kudus di sini Allah. Iya, betul. Maka gini, sebentar dulu, Bang. Oke, mengurapi di sini. Sebentar lah. Kata mengurapi di sini bukan berarti dia yang maha kudus ini diurapi, tetapi pengakuan dari segala makhluk bahwa dia kudus. Aku nggak main tafsir di sini, Le. Aku nggak main tafsir. Sekarang begini. Kita main aja interlinear. Aku paling takut tafsir. Sekarang kita berbicara tentang tekstual. Sekarang coba silakan, kalau abang tidak butuh tafsir, silakan abang jelaskan Kejadian 6 ayat 3 ini. Sebentar dulu. Nah, kita bahas sekarang begini, kalau abang mau secara letterlet, gini loh Bang. Begini, Layak lari dulu sebentar. Kan saya mau menjelaskan, ya, kalau Layak dan saya sama-sama setuju di 1 Korintus 15 ayat 27-28, salahkah diterjemahkan Kristus? Itu tidak salah. Salahnya di mana? Ketika interlinear tidak mengatakan Kristus, menuliskannya Kristus, itu menggiring opini namanya. Nah, sekarang konsekuensinya kan kita sama-sama setuju. Kalau itu tidak salah, dimaknai, bukan ditaruh kata Kristus, tapi dimaknai itu Kristus. Dari mana? Katanya itu ya. Sebentar. Katanya itu dimaknai Kristus. Sebentar dulu, belum selesai. Nanti lain nggak ngerti. Nah, jadi karena saya wana, saya menyatakan bahwa Bapa itu adalah Kristus. Jawabannya di Daniel 9 ayat 25. Mengurapi yang maha kudus. Layak kan sudah bilang maha kudus Allah. Sekarang mengurapi di situ adalah artinya Kristus. Ya, mengurapi. Maka yang diurapi adalah maha kudus. Nah, sekarang maha kudus Allah. Maka betul bahwa Bapa pun adalah Kristus itu sendiri. Itu aja. Selesai perkara. Itu aja, Le. Sebentar. Boleh aku menjawab? Boleh. Komalai kok. Baik. Iya, baik. Jangan kita berpatokan ketika Kristus itu ada di dunia. Jangan kita berpatokan ketika Tuhan Yesus ada di dunia, Bang.
banyak orang-orang yang selalu berpatokan tentang konsep Tritunggal ketika Tuhan Yesus ada di dunia. Tentu saja kita harus membedakan ketika Tuhan Yesus ada di dunia dan ketika Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Coba Bang baca contoh saya membuat argumen saya dikuatkan oleh Yohanes 8 ayat 42 misalkan ya. Dalam Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Nah, itu dikatakan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di dunia. Nah, dalam Daniel pasal 9, konteksnya Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Nah, kalau ketika Tuhan Yesus ada di dunia, Tuhan Yesus datang dan keluar dari Bapa, dan setelah dia kembali ke surga, tentu saja dia kembali ke posisi semula. Itulah Daniel 9 ayat 24. Paham nggak Pak? Paham sekali. Saya lebih paham dari lain malah. Lain mengambil Yohanes 8 ayat 42 kan? Oke. Yesus itu, nah itu maksudnya. Bapak tahu, sekarang gini, Pak Samuel tahu nggak? Dalam Daniel pasal 9 itu berbicara tentang keberadaan Yesus setelah dia di surga. Betul atau salah? Keberadaan Yesus bukan di sorga saja. Dahulu, sekarang, dan akan datang. Tidak Pak, tidak. Berbeda ketika Yesus ada di dunia. Gitu ya. Setelah dia kembali ke sorga, tentu saja dia kembali ke eksistensinya semula seperti yang Bapak imani. Gitu. Sekarang kan perdebatan kita ketika Yesus ada di dunia itu aja. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tidak ada lagi perdebatan antara Bapak dengan saya. Sekarang kan konteksnya ketika Yesus berada di dunia. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah." Itu dikatakannya ketika dia di dunia. Nah, setelah dia kembali ke surga, dia kembali lagi kepada keadaan semula. Sebagai Bapa. Tentu saja sebagai Bapa. Satu-satunya Bapa kita di surga ya dia sendiri. Saya sangat bersuka cita. Ternyata Laik sudah bukan Tritunggal lagi. Itu aja. Loh, Bapak, Abang jangan gini, jangan karena Abang tidak bisa membantah lagi. Kalau karena Abang tidak bisa membantah lagi, lalu Bapak mengeluarkan statement, "Aku bukan Tritunggal lagi." Jangan seperti itu. Bapak yang salah memahami konteks Tritunggal itu. Gitu loh. Tritunggal itu adalah penjelasan ketika Tuhan Yesus itu ada di dunia. Kan Tritunggal itu menjelaskan itu ketika Tuhan Yesus ada di dunia. Nggak ada Tritunggal jelasin itu. Nggak ada. Jadi Laik ini sudah menjadi neo Tritunggal, neo Trinitas. Ya, nggak ada Tritunggal seperti itu. Di surga pun tetap posisinya Bapa bukanlah anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu tetap. Itu Tritunggal sejati. Jadi kalau Laik seperti itu, makanya saya bercita. Gini Pak. Jangan karena Bapak tidak bisa membantah lagi, maka Bapak mengatakan aku bukan Masa mau saya bantah? Yesus bukan Bapa. Bagaimana Laik ngomong sama seorang JO atau Oneness ketika Laik membuat suatu premis, Yesus di surga kembali menjadi Bapa. Masa mau saya bantah? Masuk kembali. Sekarang begini, ketika Tuhan Yesus ada di dunia, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar." Perhatikan itu. Abang mau ambil teks Yunani silakan. "Sebab aku keluar dan datang dari Allah." Ketika dia di dunia. Setelah dia kembali ke surga, ya dia kembali ke keadaan semula. Yohanes 8:42. Coba kita lihat di dalam Yesaya 55 ayat 11. Sebentar ya. Dalam Yesaya 55 ayat 11. Bapak yang salah mengartikan Tritunggal itu, Pak. Gitu ya. Salah. Tritunggal itu bukan seperti itu. Sebentar dulu, Pak. Yesaya 55 ayat 11. Gitu ya. Yesaya 55 ayat 11. Kan dasarnya ini, Pak. Yesaya 55 ayat 11, "Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia,
tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, Yesus itu keluar dari Bapa dan dia kembali kepada keadaannya semula sebagaimana dia bersama-sama dengan Bapa ketika menciptakan segala sesuatu. Demikian juga dia bersama dengan Bapa setelah dia kembali ke surga. Itu Pak, Bapak jangan salah mengartikan Tritunggal. Bapak jangan salah mengartikan Tritunggal. Jangan ke Tritunggal Itu dulu Pak. deh. Jadi kenapa terjadi perdebatan antara Pak Samuel? Kenapa? Sebentar dulu. Izin dulu Pak, izin dulu sebentar lagi ya. Kenapa selalu terjadi perdebatan antara Pak Pendeta Samuel dengan saya yang dari penganut Tritunggal? Karena Pak Samuel beranggapan bahwa Yesus itu sebagai manusia aja. Enggak. Gitu loh. Padahal kita tahu hanya 33 bulan, 33 tahun, hanya 33 tahun 6 bulan dia menjadi manusia. Enggak, Gitu ya? salah. Hanya 33 tahun dia menjadi manusia. Lanjutin. Itu Kalau saja. salah nggak usah dilanjut. Kalau salah nggak usah dilanjutin. Saya tidak menyatakan Tritunggal, dulu saya Tritunggal mengajarkan tidak seperti itu. Jadi lah ini pakai Tritunggal gaya baru. Ini saya kasih tahu ya, Tritunggal itu juga menyatakan bahwa 3 pribadi itu juga sudah ada sebelumnya. Nanti di akhir, di Omega, dia pun tetap pribadi kedua setelah Bapa. Itu Tritunggal sejati seperti itu. Nah, kalau Lay menyatakan Yesus adalah Bapa, kembali yang adalah Bapa itu sendiri, saya mau tanya, sebelum dia jadi manusia, dia Bapa nggak? Dia bukan Bapa, dia di dalam Bapa. Yohanes 55 ayat 11. Sebentar dulu. Sebelum dia datang, saya kan nggak bicara dia datang jadi manusia nih. Sebelum dia datang sebagai manusia, berarti dia bukan Bapa. Dia ada di dalam Bapa. Oke, lalu Dia kenapa ada di dalam Bapa. Sama seperti aku. Sebentar dulu Pak Pendeta. Sebentar dulu Pak Pendeta jangan framing. Bukan, saya bertanya, Dia makanya. ada di dalam Bapa. Firman itu ada di dalam Bapa. Sama seperti aku, di dalam aku ini ada roh. Demikian juga dengan Bapa di sorga yang adalah roh. Di dalamnya ada Yesus itu. Yesus di dalam roh itu di dalam Yesus. Bukan berarti pisah-pisah. Masalahnya Firman di dalam Bapa itu pribadi kedua. Kau bisa terima nggak? Kalau kau nggak terima, bukan Tritunggal namanya. Sebentar Pak. Bapak penjelasan Tritunggal bukan seperti itu Pak. Tritunggal gimana? Penjelasan Tritunggal bukan seperti itu. Coba Tritunggal dalam masalah ini mana? Jelaskan. Oke. Coba. Tritunggal itu bukan berbicara tentang keberapaan Tuhan Pak. Tetapi berbicara tentang kebagaimanaan Tuhan. Contoh Enggak. aku ini. Contoh, dengar dulu. Tritunggal dalam bahasa Latinnya gimana? Rumusan formulanya gimana? Sebentar dulu Pak. Menurut Bapak aku ada berapa? Itu bukan penjelasan Tritunggal kalau kau tanya kau ada berapa. Itu Bapak trikotomi. melarang aku. Aduh, sudahlah. Oke, sudah. Kau ada 1. Lanjut. Oke, baik. Tetapi di dalam aku yang satu ini ada rohku. Di dalam tubuhku ini ada rohku. Itu trikotomi. Tritunggal nggak pakai trikotomi. Sudah. Sekarang begini. Coba Bapak jelaskan. Sebentar dulu. Kalau mungkin. Aku terima kau. Di dalam kau ada jelaskan dulu Kejadian 6 ayat 3 ini. Ini Tuhan sendiri loh yang bilang. Sebentar. Kan di dalam kau ada rohmu. Saya setuju. Oke. Ya. Trikotomi kita bicara. Nah, sekarang kau sama rohmu apakah 2 pribadi? Jawab. Oke. 2 pribadi yang bersama-sama. Gitu ya. 2 pribadi yang bersama-sama. Sekarang coba Bapak jelaskan dulu, Tuhan sendiri yang menegaskan bahwa dia punya roh. Dalam Kejadian 6 ayat 3. Jadi kau sama rohmu 2 pribadi. Sekarang aku tanya lagi. Aku sama Lay berapa pribadi? Oke. Aduh Pak ya memang mengerti sama Bapak. Karena Bapak dulu orang Tritunggal. Gini loh Pak. Karena Bapak dulu orang Tritunggal, Bapak terlalu mudah membelok-belokkan keterangan itu.
Gitu loh. Enggak, Nah, saya karena Bapak, dia bukan karena Bapak dulu mengerti Tritunggal, gini loh Pak, dengarkan dulu Pak. Karena Bapak dulu mengerti Tritunggal, maka dengan mudah Bapak akan membelok-belokkan keterangan Tritunggal itu. yang Sekarang membelokkan kalau memang Tritunggal itu Tritunggal itu tahu. tidak ada, tunggu, gini aja lah, gini aja. Kalau memang Tritunggal itu tidak ada, jelaskan dulu kejadian 6 ayat 3. Saya nggak bilang tidak ada. Udahlah Pak, udah, cukup. Ya udah, jadi nggak usah Cukup saja sudah.